suruh susun. Dengan usernya diskusikan, apakah sudah benar ini? Mungkin pengembangan kurikulum diskusikan dengan prodi, sudah benar nggak ini? Gitu loh. Dengan tujuan menjadikan bagaimana kurikulum itu yang menunjukkan kompetensi dan keunggulan. Kita sudah unggul loh prodi kita, nah lembaga kita sudah unggul loh gitu. Tapi kalau kita nggak menunjukkan sesuatu yang unggul juga, ya gimana orang lain melihat kita gitu loh. Itu mungkin Bu Gati dari saya, masukan dari saya. Makasih banyak Bu Gati, Makasih. Pak Nungki, makasih banyak. Hormat Bapak, Ya, ya, mohon maaf, ya, saya tidak ya, ya, mengulangi makasih. pengalaman yang ada yang Ya, langsung sekarang saya kerjakan dan saya kebingungan. Sudah 24 jam saya dengan Sekprodi berdiskusi, ada Sekprodi di sini. Makasih banyak. Ya, Banyak. ada. Ya, Pak Marja itu memang luar biasa karena memang beliau pakar kurikulum ya sebetulnya. Kemarin juga peta kurikulum itu di antara prodi juga Pak Marja yang the best, yang sudah punya, sehingga kita terselamatkan ketika ada asesor datang. Terima kasih banyak Pak Marja. Makasih Bu. Uh, Kita berjuang buat lembaga loh Bu, buat lembaga, jangan, tidak buat individu gitu loh. Bukan menunjukkan individu, tapi menunjukkan lembaga ini mau kita bawa kemana gitu loh Bu. Makasih. kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo Pak Kapus. Terima kasih. Ini saya langsung menanyakan ke Pak Nungki. Ini Pak, terkait SOP manajemen risiko Pak. Kaitannya dengan baku mutu Pak. Ini masalah waktu Pak. Waktunya bagaimana khususnya untuk pengendalian nih Pak. Karena dalam 1 tahun itu kita melaksanakan 2 kali Pak untuk pelaksanaannya, untuk pengendaliannya itu Pak. Apakah ini bisa dijadikan ukuran Pak waktu ini sampai 1 tahun atau bagaimana teknisnya, ataukah yang tadi disebutkan Bapak per menit, per jam, atau per bulan masih dimungkinkan untuk proses pengendalian Pak? Karena dalam pengendalian kan proses sangat panjang gitu Pak, jadi tidak mungkin dalam waktu yang sangat pendek. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Monggo ini saya jadi moderator nih ya. Aduh. Ya, monggo Pak Nungki, mungkin ada yang bisa direspon dari pertanyaan Pak Kapus. Ini kayak harus di inisiatif menteri. Ini itu mungkin nggak terlanjut itu di informasinya. Ya. Iya, Pak. Suaranya tidak. Suaranya kok nggak keluar? Oke, baik. Saya iniin, Pak. Jadi untuk baku mutu terkait dengan resiko ya, Pak. Jadi resiko itu ya terkait dengan, jadi yang pertama kita cek adalah SOP harus menjawab resiko. Itu yang dirancang untuk menekan resiko demi menjaga mutu layanan terutama ya, Pak ya. Itu yang menjadi penting. Mana SOP yang kira-kira misalkan SOP pengarsipan surat di situ. Resikonya misalkan surat hilang karena human error di situ. Nah, ini kira-kira baku mutunya misalkan 100% surat tersimpan digital dan fisik. Nah, itu yang perlu dimonitor, dipantau menurut saya sih terkait baku mutu tadi, Pak. Terus kemudian SOP misalkan audit internal. Misalkan resikonya terlewat objek audit misalkan. Terus kemudian baku mutunya 100% objek audit tercangkup dalam daftar. Misalkan kita lihat outputnya. Kalau itu sekiranya itu dari si waktu itu menit itu lebih detail menggambarkan dari si aspek resiko tadi, waktu baku mutu tadi, itu berarti itu lebih baik menit Pak. Tapi kalau itu harian ternyata itu tidak, resikonya apa kalau harian? Kalau harian misalkan resikonya itu kita menggambarkan deskripsi secara detail durasi lead time-nya di situ, waktu-waktunya di situ. Nah, itu perlu kita cek. Artinya adalah yang pertama perlu kita lakukan, saran saya adalah rekomendasikan kita gunakan matrik resiko untuk setiap langkah SOP, terus kemudian setiap SOP kita analisis resikonya. Kemudian kita tetapkan baku mutunya. Resikonya apa di sini kalau terkait dengan SOP ini, resikonya apa kita lakukan di situ. Kurang lebih seperti itu sih Pak untuk hubungan SOP dengan baku mutu dan tingkat resikonya Pak. Baik Pak, mungkin sedikit menambahkan. Ini kaitannya dengan ini Pak, kan ada proses analisisnya Pak. Analisis itu misalkan kita yang mengambil dari kampus daerah, dari bagian-bagian dan itu memerlukan waktu yang cukup panjang Pak. Mungkin yang saya bilangkan tadi ada mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan gitu Pak.
Mungkin apakah solusinya itu bisa diperkenalkan atau tidak waktunya? Oh, Makasih. oke. Ya. Nah, ada beberapa pengalaman saya, ada beberapa bagian yang karena pertimbangan aspek resiko seperti itu butuh waktu, makan waktu di situ, itu bisa diperkenankan, Pak. Nanti dikasih justifikasi keterangan aja, Pak. Karena risikonya sekian makan waktu dan sebagainya. Ini kan ada juga tadi kolom keterangan ya, Pak, di tiap SOP ya. Itu masukin aja aspek resikonya dimasukin di situ, Pak. Itu bisa Keterangannya, Pak. betul. Iya, bisa dimasukin, Pak, di situ, Pak. Sehingga justifikasinya jelas ketelusurannya, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. jadi setelah output nanti ada keterangan di situ. Itu aspek resikonya masukin aja. Terima Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nungki. Ya, Ini baik. saya beri kesempatan Pak Eko Budi, mungkin ada yang Eh, disampaikan. ya, sama sedikit lagi ya. Tadi ya Pak masukan dari yang tadi udah masukan dari Pak Marja tadi. Saran saya sih Bapak Ibu, yang pertama memang kita perlu workshop ya. Workshop itu full kita perlu standarkan dulu satu penomoran dokumen. Terus bersama-sama kita lakukan yang sudah diinventaris gap, kita identifikasi dulu ya. Gitu ya Pak Marja ya. Kita identifikasi dulu mana yang ini menjadi output, ini dan sebagainya, kita review bersama. Setelah penomoran, terus kemudian juga tata caranya sudah jelas semuanya, baru kita bagi tugas masing-masing bagian untuk mengerjakan sesuai dengan standar yang kita sudah sepakati bersama di situ. Terus kemudian kita kasih timeline kapan bisa selesai, kita evaluasi lagi. Dan itu memang makan waktu dan memang tapi perlu ada penyamaan persepsi bersama sih mengenai mekanismenya. Itu sih mungkin ya kurang lebih. Makasih. Gitu Pak, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ya. Nungki saran masukannya. Selanjutnya Pak Dr. Eko dipersilakan. Ya. Kim. Ya, terima kasih Bu Kalem, Pak Nungki, salam kenal. Kenal Dr. Eko. Eko Budi Santoso. Kalau teman-teman weekend mungkin sudah. Oh, Pak Eko yang di sebelah kanan Ibu cantik rupanya. Saya nggak kelihatan, Bapak. Kalau aja mungkin sudah tahu, tapi kalau kayak dokter mungkin nggak tahu saya. Mungkin saya perkenalkan diri. Saya nggak tahu tadi Pak Merasa Eko. bukan orang terkenal. Ya, izin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita akan memang perlu standar, mengkaitkan antara standar tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Nungki, standar, kemudian SOP kita ini sebagai manual di SPMI. Kebetulan SPMI, pedoman SPMI itu kan sedang mau kita evaluasi nih. Nah, jadi sekalian mau dikaitkan benar ini antara standar, manual, dan manualnya jadi SOP-nya. Dan SOP-nya juga akan terkait dengan standar, terkait dengan Renstra kita gitu. Yang kemarin-kemarin mungkin masih banyak juga yang miss gitu kan. Antara yang dituntut di Renstra sebagai indikator kinerja utama, tapi ternyata nggak ada di standarnya. Kemudian bagaimana melaksanakannya, nggak ada di SOP-nya, atau tidak jelas di SOP-nya. Itu nanti insya Allah, karena kita juga sudah unggul, mudah-mudahan unggul beneran kan, jadi kita beresin semuanya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang tadi dirasakan oleh Pak Marja, bahwa kita mulai dari mana. Nah, itu juga karena kita tidak jelasan standar dan SOP-nya itu, sehingga Pak Marja bingung itu sekarang menyelesaikan tugasnya di dalam prodi merubah atau memperbaiki kurikulum. Ke depan memang makanya nanti SOP-nya di perubahan atau penyempurnaan kurikulum juga harus jelas kan. Mana langkah yang harus dimulai lebih dulu sehingga berikutnya, langkah-langkah berikutnya yang dilakukan prodi dan sebagainya itu juga menjadi lebih jelas. Tetapi kita kan nggak perlu mulai dari awal Pak Marja. Kita mulai dari mana? Mulai dari yang sudah ada. Kalau belum ada ya harus dimulai diadakan. Tapi yang sudah ada ya jangan dianggap nggak ada dong. Maka kita tentu mulai dari yang as is kata Pak Nungki. Yang sudah ada kita review dan kita evaluasi lah. Supaya langkah kita nggak mulai dari nol. Jadi, dan itu juga bagian dari rekognisi dari apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Jadi kalau kata orang Jawa, ngangkat dhuwur, mendem jeruk. Gitu. Bukan jeruk ya, jeruk. Jadi kalau ada yang
sudah dilakukan ya kita rekognisi lah. Tapi kalau ada yang kurang dari yang dilakukan ya kita nggak perlu melihat minusnya, tapi minusnya kita usahakan untuk kita perbaiki. Saya pikir itu ya. Dan yang terakhir terkait dengan tuliskan apa yang kita kerjakan, ditambahin, tuliskan apa yang dikerjakan dan selalu identifikasi apakah ada proses terbaik yang belum dilakukan di situ. Maka tulis kemudian untuk kemudian dilanjutkan dalam proses evaluasi menjadi revisi, nanti menjadi akan kita kerjakan selalu adalah yang best process. Tadi juga Pak Nungki nyampaikan cari best prosesnya. Nah, maka tuliskan proses yang dikerjakan, tetapi juga selalu identifikasi apakah ada proses terbaik yang belum tertulis gitu. Dan kerjakan yang ditulis karena yang ditulis adalah standar. Tapi juga selalu kerjakan yang ditulis dan identifikasi apakah masih ada proses terbaik yang belum ditulis. Sehingga kita selalu akan menuliskan kembali proses terbaik dalam setiap proses iterasi. Jadi kalau kita nyebut iterasi, langkah berikutnya adalah selalu perbaikan dari proses-proses sebelumnya. Saya pikir itu aja sih, mengingatkan kita semua sebenarnya. Saya sebagai di bagian dari LP3 ini ya, mengingatkan baik di LP3 ini maupun semua teman-teman gitu. Termasuk juga di unit saya. Gitu. Nanti ada SOP yang akan kita perbaikin, karena ada yang belum proses terbaik, misalkan maka kita akan revisi menjadi mencari proses terbaik, termasuk tadi penomoran apakah sudah penomoran terbaik. Nah, tadi udah ketemu nih, harus ngikutin dan distandarisasi nanti sistem penomorannya sesuai dengan arsip tadi, tokoh-tokoh arsip yang menyampaikan seperti Pak Sandaji, Pak Faisal tadi sampaikan. Nah, kita akan menuju ke sana, menjadi semuanya menjadi proses terbaik maupun tata administrasinya juga yang terbaik. Saya pikir itu sih untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Rakus. Baik. Ada yang mau ditambahkan silakan. Bugatti, Hei, ada Pak Kasan. Tuliskan Pak Kasan. Siap. izin Bu, uruntun Bu. Yang pertama, SOP itu sebetulnya harus diawali dulu dengan memahami apa sih sebetulnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Jadi kalau diawali dari bawah dia, kalau misalnya visinya IPDN itu menjadi kampus unggul dan terdepan di dalam menghasilkan aparatur Pemda yang mumpuni misalnya begitu, sesuai sesuai visi kita di Renstra itulah yang menjadi SOP pokok bagi rektor. Dan itu semua harus didukung dari SOP dari bawah. Nah, intinya setiap unit kerja itu harus menyusun SOP sebetulnya. Tapi yang sudah harus sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Nah, kalau saya melihat antara Permendagri 140 2022 dengan Permendagri 80 2022, ya 140 organisasi, 80 itu statuta. Nah, itu ada yang tidak match di sana karena memang duluan lahir statuta ya Permendagri 80 yang masih merujuk pada Permendagri 43 2018 dan kemudian lahir Permendagri 140 2022 tentang organisasi atau ortaka IPDN. Nah, artinya kita saat ini sedang processing untuk perubahan Permendagri 80 statuta. Nah, kemudian artinya apa? Rujukan pokok sekarang ini adalah 140 2022. Struktur organisasi baru. Nah, kenapa saya katakan SOP itu harus kita mulai dari setiap unit kerja?
di kita itu ada yang bersinggungan, ada cross cutting di sana. Contoh